Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Apa kabarnya kamu Capricorn hari ini? Semoga berbahagia selalu ya. Oke Capricorn, yuk kali ini kita cari tahu tentang energi mantan kamu sekarang. Ya, apakah dia memang sudah move on dari kamu? Ataukah dia masih punya rasa kangen, rasa rindu sama kamu, kayak gitu ya? Atau mungkin rasa marahnya ke kamu tuh masih kunjung reda? Gitu ya. Nah, jadi dengan pembacaan kartu tarot ini, mari harapkan untuk teman-teman yang penasaran tentang mantannya sekarang bisa ngerasa kayak terobati dan bisa kayak ngerti dan paham gitu ya. Oke Capricorn, langsung saja energi mantan kamu, kehidupan dia yang sekarang. Oke, kehidupan dia yang sekarang. Oke ya. Oke, ya. Mari lihat ini orangnya sudah move on dari kamu. Oke. Setidaknya dia ini sekarang sedang fokus kepada kehidupan dia yang kini gitu ya. Bahkan ini ada beberapa yang mungkin sudah masuk dalam pernikahan. Udah menikah dengan seseorang dan pernikahan ini cukup membahagiakan dia. Cukup membahagiakan dia gitu ya. Masihkah dia mengingat tentang kamu? Masih ada di sini. Ketika dia sendiri, ya, memori tentang kebersamaan kalian itu masih kayak acap kali menyapa dia ya. Sering sekali menyapa dia. Itulah. Tapi sekarang dia yang kayak hidup di momen hari ini. Itu ya. Hidup di momen hari ini. Dan kalau mari lihat apakah orang ini masih bersedih tentang kamu, dicobanya untuk tidak. Gitu loh. Apalagi ini sudah datang orang baru ya. Sudah datang orang baru. Jadi dari sisi finansial, mari rasa orang ini memang lagi posisi baik-baik saja. Secara overall, dia ini dalam kondisi yang bahkan ini luar biasa ya. Kalau menurut Mari ini luar biasa di sini. Baru-baru aja tadi ya melangkah ke fase kehidupan yang baru gitu ya. Baru-baru aja ini energinya, baru aja ini fresh ini. Baru-baru nikah kayak gitu ya. Baru-baru punya anak gitu. Atau yang masih single, yang tadinya kamu tahu dia masih single, ini baru-baru aja dapat seorang kekasih gitu. Setidaknya signal-signal cinta dari seseorang ini udah bisa dia tangkap gitu ya. Dan bahkan orang ini sudah hadir nih, ketok pintunya dia untuk menyampaikan maksudnya ya, niatnya untuk membersamai mantan kamu ini. Itu ya. Jadi dia yang kayak berusaha untuk menyamankan diri dia untuk kehidupan dia yang sekarang, yaitu kehidupan tanpa kamu. Gitu ya. Nah, jadi lebih banyak hal-hal yang membahagiakan di dianya. Jadi ini sehat ya, posisinya sedang sejahtera gitu. Posisinya yang kayak menikmati hidupnya dia. Memang kebetulan ya nggak ada alasan untuk dia bersedih kayak gitu loh. Nggak ada alasan. Ya. Nah, ini fase-fase yang kayak membawa kehidupan dia ke level yang lebih lanjut ini. Makanya tadi dari single sekarang udah punya pacar. Dari yang tadinya terakhir kali kamu ketahui dia punya pacar, nih ini segera akan menikah ini. Gitu ya. Dari menikah segera akan punya baby lagi gitu ya. Punya keturunan baru lagi gitu. Nah, yang jelasnya bayangan tentang kamu tuh masih ada. Gitu. Terkadang ini kalau mari lihat ya, apa-apa yang dulu pernah dia miliki ketika kalian masih bersama, itu tidak dia miliki lagi di posisi yang sekarang, kehidupan dia sekarang. Ada beberapa hal, tidak semua lah ya, tapi ada beberapa hal. Ini masih kayak rindu sama kamu, ada. Rasa kangen sama kamu tuh ada. Itu. Yang jelasnya dia sedang bahagia dengan dirinya sendiri. Ya. Sedang bahagia dengan diri sendiri. Oke. Ketika nggak ada kamu, dia yang kayak tadi ini Mari bilang, masih sering mikirin kamu. Ya, masih sering mikirin kamu. Jadi walaupun dia kayak menikah dengan orang lain, berpacaran dengan orang lain, tapi memori tentang kamu ini masih kuat banget. Masih kuat banget gitu. Cuma saja kalau untuk mau datang lagi ke kamu gitu ya, ngajak kamu yuk balikan lagi, itu dia kayaknya ada rasa takutnya di sana gitu. Jadi ini lebih bagus ya jangan.
cukup diingat aja tentang kamu katanya gitu ya, tanpa ada aksi apapun. Dia kayak gitu. Kadang-kadang dia ini kayak sepi ya, walaupun dia udah punya pasangan tapi dia merasa kesepian, merasa kayak kehilangan kamu. Tapi apakah di sini ada masih rasa sakit? Mungkin tidak lagi ya. Kalau rasa sakit itu udah nggak ada dengan kamu tuh nggak ada. Jadi memorinya di sini yang hadir tuh memori baik aja, memori indah saja dengan kamu gitu loh. Jadi dia pun ini berharap ya, ini sering ini orang ini berdoa ya, berdoa supaya kamu juga memiliki kehidupan kurang lebih seperti yang dia miliki, karena dia lagi happy nih ya, karena dia lagi bahagia ini ya. Jadi semoga kamu itu juga bisa ya selesai dan move on dari dia gitu. Kamu punya kehidupan yang luar biasa juga. Kalau untuk kembali dengan kamu, rasa-rasanya jarak ini sudah semakin jauh ini. Tidak ada lagi kemungkinan katanya kita. Kalau untuk menjadi persahabatan sekalipun, mari rasa orang ini agak sedikit takut ya. Agak sedikit takut, maksudnya takutnya di sini bukan takut yang model kayak gimana, tapi takut itu nanti jangan-jangan ini nanti membawa dampak yang gak baik juga bagi dia dan bagi kamu gitu ya. Jadi mendingan gak usah temen lah gitu, gak usah ada koneksi lah. Nah, lebih ke arah sana. Gak usah kayak ngerasa bahwa kita ini ada ikatan, dan ikatan ini ikatan yang sangat super duper spesial gitu ya. Gak usah sampai mikir terlalu lebay seperti itu katanya. Kamu berhak dengan kebahagiaan kamu seperti kebahagiaan yang dia miliki gitu ya. Jadi berbahagialah ya. Nah itu, kalau dia bisa ngomong sama kamu, dia bilang silakan kamu berbahagia. Nah gitu, apa yang pernah kita lewati itu ya menjadi bumbu-bumbu kehidupan kita aja. Karena notabene-nya tidak bisa dipungkiri oleh orang ini, mantan kamu ini, hal indah dengan kamu itu hal indah yang luar biasa. Itu hal indah yang patut disyukuri gitu ya. Patut disyukuri. Ketemu sama kamu, walaupun ini ujungnya, endingnya itu ya tidak bersama ya, tidak bersatu secara fisik, tapi di balik itu semua pernah ngerasa bahagia gitu loh. Kamu dan dia pernah sama-sama merasa bahagia. Jadi itu saja pun sudah patut untuk alasan bersyukur tentang kehidupan ini, tentang bertemu dengan kamu gitu ya. Jadi ini orang lebih banyak berpikiran positif tentang kalian kita. Mungkin dia ini lupa ini, yang menyakitkan itu bikin dia lupa. Apakah dia ingin mencari kabar tentang kamu? Mari rasa sudah tidak gitu loh. Cuman doa saja yang dilemparkan ke semesta ya. Nyari tahu kamu tuh kayak gimana, seperti apa. Dia nggak mau gitu. Bahkan kalau ada ini orang yang nyampein tentang kamu ke dia ini yang kayak pura-pura cuek gitu ya. Padahal dia seneng nih, dia seneng dapat kabar tentang kamu. Tapi ya udahlah gitu. Tidak lantas membuat ada dorongan di dalam diri dia ya untuk misalnya kontak kamu gitu ya, stalking kamu gitu. Enggak. Sudahlah, pokoknya aku udah dapat kabar tentang kamu gitu. Cukup membahagiakan dapat kabar tentang kamu, apapun jenis kabarnya gitu ya. Tapi cukup membahagiakan kita. Jadi dia ini yang kayak, inilah cara dia move on kayak gitu ya. Ini cara dia move on, yang kayak pura-pura lupa tentang kamu. Gitu. Rasa rindu masih. Gitu ya. Rasa kangen ke kamu tuh ada, tapi tidak menyiksa. Nah itu ya. Ada namun tidak menyiksa. Namanya dia ini orang sehat ya. Jadi dia ini bukan yang kayak manusia hilang ingatan. Enggak gitu kan. Ya tentulah. Nama kamu Capricorn masih menjadi kayak ingatan yang paling kuat gitu ya. Udah masuk ke dalam DNA-nya dia bahkan. Nah seperti itu. Tapi tadi berharap untuk kebersamaan di antara kalian berdua. Takut dia. Takut, nggak usah berharap lagi yang muluk-muluk demikian. Dia menganggap itu muluk-muluk soalnya. Hidup dia dan hidup kamu mudah-mudahan ya sama-sama berbahagialah katanya gitu kan. Nah,
Oke. Mungkin beberapa di antara teman-teman Capricorn yang ngeliat video ini sudah menikah juga ya. Beberapa atau akan ada segera menikah gitu kan. Nah, jadi kalau kamu pernah nyakitin dia Capricorn, dia sudah maafkan kamu. Gitu. Dia sudah maafkan kamu. Dia tahu. Dia udah bisa menerima pokoknya. Apa-apa perbuatan yang dia anggap buruk yang pernah kamu lakukan ke dia. Dia sudah terima itu semua. Sudah dia telan itu semua gitu ya. Sudah dia bawa itu, bahkan sudah dia grounding itu. Nah kita, jadi tidak terlalu membuat kayak penderitaan, kesengsaraan bagi dia, tidak. Buktinya dia sudah berharap yang baik tentang kehidupan kamu dan tentang kehidupannya dia. Gitu. Di sini dia berharap kalau kamu itu bisa setia dengan apa yang kamu miliki. Misalnya kamu udah punya pacar atau kamu sudah menikah. Dia berharap kamu tuh bisa setia gitu ya. Ya jangan terulang seperti hubungan kalian berdua, ibaratnya kita tidak berujung kemanapun kan di sana ya. Berujung dengan perpisahan, bukannya persatuan ever after yang kayak kita. Dia yakin kalau kamu tuh sebenarnya pun pernah mencintai dia. Kamu tuh pernah menyayangi dia. Kayak kita ya. Kamu sebenarnya pasangan yang baik. Pasangan yang baik. Jadi kamu tuh sebenarnya orang yang dia tangkap ya. Itu sesungguhnya care ke dia. Gitu. Jadi dia yakin kalau di awal-awal hubungan kalian, kamu tuh memang punya niatan yang tulus ke dia gitu ya. Kamu punya niatan yang tulus. Kamu di sini dia pikir kamu tuh tidak modus sesungguhnya gitu loh. Ada cinta dari kamu dan itu bisa dia rasakan. Dia yakin banget kamu tuh cinta sama dia. Kamu tuh sayang sama dia. Sebenarnya kamu tuh kepingin untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Itu ya. Tapi ya suratan apanya ya, suratan nasibnya ya gitu kan. Kamu yang mengecewakan dia gitu ya. Kamu mengecewakan dia. Atau ya dia, kalaupun dia yang mengecewakan kamu, dia di sini kepingin minta maaf ini. Kepingin minta maaf. Tapi minta maafnya dia itu yang kayak gini. Hanya kayak dalam doa aja. Kalau untuk ketemu sama kamu enggak mau dia. Kalau ketemu sama kamu cenderung tidak mau gitu ya. Pertemuan secara sengaja yang dia rancang, enggak mau dia gitu. Ya kalau ketemu tiba-tiba di jalan, ya apa boleh buat gitu kan. Tapi kalau untuk berplanning ketemu sama kamu, enggak ada. Itu. Jadi momen-momen yang pernah kalian lewati, ini banyak indahnya, mari lihat. Untuk beberapa ini hubungannya udah cukup lama ya. Udah hitungan tahun-tahunan ini kalian ini. Ini bukan hubungan yang baru ketemu, setahun ketemu langsung bubaran, kayaknya enggak nih. Setahun lebih lah ya. Setahun setengah gitu atau 2 tahun gitu, itu paling minim ini hubungannya, karena ini agak sama-sama dalam kalian ini. Kalau mari lihat ya, agak sama-sama dalam. Tadinya dia ini sempat ini berharap dengan kamu tuh, kamu adalah ujung dari kisah petualangan dia dalam hal asmara kayak gitu loh. Jangan-jangan memang kalian berdua sudah saling merancang di sini. Sudah ada kayak ide gitu ya, udah saling membicarakan, ngomongin gitu. Nah, tapi pada akhirnya ya memilih jalan sendiri-sendiri. Itu kan. Jadi memang kalau mari rasa ini kamu Capricorn kalau mau nungguin dia, nggak usah. Mari bilang ini nggak usah ditunggu. Ini gak usah lagi ada harapan untuk bisa bersama kembali dalam jalinan cinta gitu ya. Gak usah lah. Dia udah melepaskan kamu dan bahkan dia sudah berharap kamu mendapatkan pengganti lebih baik dari dia. Nah, gitu ya. Kamu punya kehidupan bahagia kamu dengan diri kamu sendiri dan orang-orang baru yang masuk dalam kehidupan kamu gitu kan. Karena kalau niatan untuk kembali bersatu dengan kamu nggak ada.
Jadi cukup dikenang aja ya, cukup dikenang saja, gitu. Cukup dijadikan sebagai histori dari kehidupan saja. Nah, gitu ya. Dendam sudah berakhir, walaupun ingatan tentang terlukai dan melukai itu masih ada, tapi lebih banyak hal manis daripada pahitnya, gitu ya. Hidup dia sedang baik-baik saja, sangat baik-baik saja bahkan, dan berharap kamu juga memiliki kehidupan yang sama dengan dia. Oke Capricorn, itu aja yang bisa Mari sampaikan ya. Semoga kamu bisa paham dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.